kemudian asosiasi pengusaha sendiri, asosiasi profesi sendiri. Artinya, ketika usulan penyusunan SKKN ini berasal dari Kadin, kemudian suatu hari juga ada dia hanya dari asosiasi pengusaha tertentu yang mengusulkan untuk penyusunan SKKNI pun masih tidak dalam wadah Kadin, itu juga bisa sesuai dengan Perpres 68 juga bisa melakukan penyusunan SKKNI. Jadi mohon izin Pak Andiko untuk yang di ayat 1 kita sesuai dengan Perpres ya Bapak ya. Jadi memang untuk di dalam Perpresnya memang disusun oleh Kadin, Asosiasi Pengusaha, Asosiasi Profesi dari Industri. Coba di atas ini. Ya. Berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga dan instansi teknis dan sektor masing-masing. Seperti itu Pak Andiko. Sebenarnya sih kami dari Kadin, kalau bayangan saya Bu, lebih mungkin bahasanya gini, ke depan mungkin bisa lebih melibatkan Bu Kadin dalam setiap penyusunan SKKNI. Mungkin spirit utama dari kami itu, karena beberapa kali kami itu dari Kadin dalam tanda kutip Bu, mungkin kurang dilibatkan. Kemudian timbullah ada usulan dari kami disusun oleh asosiasi pengusaha, asosiasi profesi, dan atau asosiasi industri sebagai representatif kebutuhan kompetensi kerja. Karena memang yang lebih tahu dan lebih paham terkait dengan kebutuhan kompetensi tersebut adalah asosiasi pengusaha. Nah, Kadin ini di Undang-Undang 1 tahun 87 adalah wadah dari asosiasi-asosiasi tersebut. Kan di bawahnya Kadin ada, balik lagi ada ALB. Tapi prinsipnya begini, mungkin kira-kira redaksional apa yang lebih cocok, atau kalau misalnya dianggap bahwa redaksional tersebut sudah sesuai dengan Perpres 68, ya sementara mungkin bisa saya akomodir terlebih dahulu, sambil juga tetap saya sampaikan ke yang terkait di Kadin Indonesia. Mungkin saya bisa menambahkan itu aja, Bu Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andiko. Jadi sepakat di ayat 1 mungkin ditulis di enter sepakat tanggal sekian. Oke. Pertama nanti di atas disesuaikan ya Mbak Dewi. Kemudian yang kedua, kalau sesuai dengan tanggalnya ditulis. Tanggalnya ditulis. Kemudian ayat 2 ini sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Andiko, Bapak Ibu sekalian, apakah perlu bahwa bisa di dalam ayat 2-nya mungkin nanti dari Kumham juga bisa usulan narasi kami apakah oke atau tidak. Dalam hal tertentu, instansi teknis dapat menyusun SKK ini disesuaikan kebutuhan kompetensi pada masing-masing sektor dengan melibatkan, gitu ya. Coba ditambahin dengan melibatkan itu di copy Kadin, asosiasi dan sampai asosiasi profesi dari industri. Ya, copy di password di situ. Mungkin itu usulan kami, silakan apakah kita sepakat Bapak Ibu dari kementerian lembaga lain? Atau dari Ditjen PP terhadap usulan narasi kami di ayat 2 atau dari Biro Hukum, kami persilahkan apa masukannya? Dari Kementerian Hukum Silakan Pak siapa maaf? Dengan Pak Husni Bu. Dengan Pak Husni. Pak Husni. Iya. Oh ya silakan Pak. Kalau saya pertama-tama mau bertanya dulu Bu, terkait dengan politik hukumnya. Tadi saya sudah mendengar sih pendapat dari Kadin bahwa Kadin sejatinya ingin dilibatkan di dalam
setiap penyusunan SKKNI di Kementerian teknis terkait. Nah, kami pertanyaan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, apakah hal ini diperkenankan gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang eh, Kadin itu ingin dilibatkan, maka usulan yang di ayat kedua ini saya kira sudah sesuai. Eh, Namun pada prinsipnya setiap kementerian lembaga dapat menyusun sendiri ya Bu, dapat menyusun sendiri terkait SKKNI-nya. Kebetulan beberapa waktu lalu kami dari Kementerian Hukum juga diundang dalam hal pelibatan penyusunan dan juga serap aspirasi penyusunan peraturan Menteri Perhubungan terkait SKKNI di bidang sektor transportasi. Namun sejauh ini sepertinya masih di tahap penyusunan. Artinya dari kementerian teknis seperti halnya Kementerian Perhubungan itu memiliki apa ya, memiliki diperbolehkan ya Bu untuk menyusun SKKNI-nya di sektornya masing-masing. Namun ke depan mungkin setiap penyusunan ini, misalnya dari Kementerian Perhubungan menyusun SKKNI ini itu harus melibatkan dari Kadin ya Bu dalam rapat-rapat penyusunan maupun pembahasannya hingga harmonisasi seperti itu. Mungkin tapi kalau secara prinsipal kami sih menyerahkan kembali kepada Pemprakarsa yaitu Kemenaker jika memang perlibatan Kadin ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak apa ya tidak menimbulkan permasalahan hukum atau sebagainya khususnya oleh Pemprakarsa Kemenaker, kami sih sepakat saja Bu di usulan yang kedua ini, usulan ayat 2, kami kira ini win-win solution untuk kemudian tetap bisa menyusun SKKNI sendiri, tapi juga dilibatkan oleh Kadin selaku asosiasi pengusaha. Demikian dari Kementerian Hukum. Ya, baik. Berarti untuk narasi ayat 2 sudah secara narasi sudah oke ya Pak? Dengan sudah oke Bu, tapi saya mau memastikan lagi dengan catatan bahwa instansi teknis Kementerian Lembaga Teknis itu dapat menyusun ya Bu ya SKKNI-nya sendiri. Iya, itu. Ya, Oke. terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Usi. Di ruangan masih ada yang mau berikan masukan? Silakan Mbak Alita. Isi tadi Bapak Ibu sekalian terkait Lagi ya Mbak. Pelan-pelan aja Mbak. izin terkait rumusan pasal 5 ini. Jadi kan ayat 1 ini adalah filosofinya kita mengadop dari apa yang sudah diatur di Perpres 68 tahun 2022. Di dalam Perpres 68 ini kan mendorong partisipasi aktif dari teman-teman Kadin dan asosiasi industri sehingga SKKN yang disusun itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah mungkin Mbak Dwi pasal 2 ini kami mencermatinya sebenarnya sudah dari segi narasi sudah sudah ke arah bagaimana kita mengakomodir apa yang kontekstual dalam Perpres 68 dengan apa yang di dalam praktek ya. Artinya kalau kita hanya menunggu keaktifan Kadin di depan, ternyata di dalam lapangan tidak dimungkinkan hal tersebut. Artinya atau juga ada peran di dalamnya untuk hal tertentu. Cuma begini Mbak pandangan kami ya dari Biro Hukum. Ayat 2 ini kalau kita depannya narasinya adalah menggunakan frasa dalam hal tertentu, itu khawatirnya kita masing-masing baik Kadin maupun KL menerjemahkan hal tertentunya itu akan yes seperti itu. Akhirnya antara ayat 1 dan ayat 2 itu akan saling menyandra. Itu menyandra dalam hal ini hal tertentu itu kita bisa terjemahkan masing-masing ya. Nah mungkin sebenarnya ayat 2 tadi saya sampaikan sudah mengarah untuk mengakomodir semua kebutuhan. Cuma kalau boleh izin ya Mbak ya,
keterlibatan Kadin ini di dalam Playbook ini perlu nggak kita share? Kan selama ini yang sudah berjalan keterlibatan Kadin itu kan melalui komite di pasien KL yang sudah dibentuk. Mungkin izin kepada operator bisa diketik dari kayak alternatif 2 ya. Ada alternatif 2 Alternatifnya silakan. untuk ayat 2-nya instansi teknis dapat menginisiasi penyusunan SKKNI dengan mempertimbangkan kebutuhan SKKNI, kebutuhan perbaikan, atau pengembangan SKKNI yang telah ada. Lalu di ayat 3 berikutnya, dalam hal inisiasi dilakukan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, instansi teknis melalui komite yang dibentuk melibatkan asosiasi dan atau Kadin. Jadi asosiasinya narasinya dilengkapi ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, alternatif ini untuk ayat 2 ini sebenarnya sudah secara esensi sama dengan usulan yang sebelumnya. Cuma untuk menghindari pemakaian frasa dalam hal tertentu. Kenapa? Untuk memudahkan penerjemahan di dalam nanti mengimplementasikan regulasi ini. Untuk ayat 2 ini alternatif yang baru ini kita namanya di ayat berikutnya yang baru ini yang mana dia bagaimana praktiknya selama ini melalui komite. Nah itulah ruang ya bagi teman-teman Kadin dan asosiasi untuk berkontribusi dalam penyusunan SKKNI seperti itu. Terima kasih Mbak Dini sekalian. Baik, terima kasih. Pertama, konteks izin saya masuk jawab boleh ya? Nanti Bapak Ibu yang lain silakan. Pertama, untuk narasi dapat menyusun ini, kalau menurut kami itu sudah mewakili narasi untuk kebutuhan perbaikan maupun pengembangan Mbak Kalita. Jadi untuk yang di dalam hal tertentu instansi teknis yang atas, mungkin pertama ini aja di ayat 2 dalam hal tertentu itu dihapus saja langsung dalam hal tertentu semua dalam hal tertentu ya. Oke. Jadi untuk usulan alternatif yang pertama dari Mbak Alita itu sudah diwakili dari kata menyusun SKKNI ya kalau menurut saya. Jadi itu sudah mewakili yaitu tadi kebutuhan penyusunan baru, perbaikan atau kaji ulang maupun pengembangan SKKNI yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam hal inisiasi dalam instansi teknis melalui komite yang dibentuk melibatkan asosiasi dan atau Kadin. Nah ini kan sebenarnya linear juga dengan narasi melibatkan Kadin asosiasi yang nanti secara baik yang bersangkutan itu sebagai tim perumus ataupun tim verifikasi itu kan sudah bisa diwakili dengan kata melibatkan itu ya. Jadi tidak perlu secara eksplisit kita mengatur bahwa di dalam susunan komite baik itu komite standar kompetensi itu mengatur lagi instansi teknis dengan melibatkan asosiasi, Kadin dan sebagainya. Mungkin itu kalau dari kami Bapak Ibu yang lain masukan silakan. Ya silakan Pak. Ya mungkin izin pendapat ya Bu ya. Kalau kita lihat pasal 1, pasal 2 itu ayat 1, ayat 2 itu sepertinya sama aja ya Bu.
Jadi kan di atas itu SKKN ini disusun oleh Kadin dan seterusnya. Kemudian yang di bawah instansi teknis dapat menyusun SKKN ini sama-sama dengan Kadin dan seterusnya. Nah, sepertinya sama aja sebenarnya eh, apa, apa istilahnya dari ayat 1 sama ayat 2 ini seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya langsung aja Bu, sebenarnya kan tadi kan yang sedikit janggal itu kan dengan kata berkoordinasi dengan, seolah-olah instansi teknis itu pasif menunggu dari Kadin, asosiasi, dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita setarakan aja, jadi SKKN tersebut disusun oleh Kadin, asosiasi pengusaha, dan atau asosiasi profesi industri, dan instansi teknis sesuai dengan sektor masing-masing. Jadi tidak perlu lagi ayat 2 dan seterusnya. Jadi langsung satu ayat aja, tapi koordinasi diganti dengan menjadi dan. Jadi setara gitu, Bu. Jadi Kadin dapat menyusun, asosiasi, profesi, kemudian instansi teknis juga dapat menyusun seperti itu. Ya. Mungkin demikian masukan. Pak siapa? Maaf Pak. Izin saya Hansen, Bu. Pak Hansen. Dari mana? Dari SPM. Ya, Pak. Ini izin dapat aja ya, Bu. Ya, nanti kalau dapat saya salah, mungkin bisa diberikan masukan. Terima Ya, kasih. baik, terima kasih Pak Hansen. Jadi, ketika nanti kita berikan prasadan tanpa ada berkoordinasi lagi, itu akan lebih susah Pak. Kenapa? Karena nanti Kadin untuk follow up, mulai penetapan, kemudian harus menyusun tim perumus untuk sampai kepada konvensi, prakonvensi kan membutuhkan juga berbagai sarana prasarana dan fasilitasi Pak. Ketika kita berdiri masing-masing, maka itu tidak ada kan follow up terakhir SKK ini pasti dari kementerian lembaga ya Pak yang mengusulkan. Jadi kalau kita samakan rasanya, maksudnya disetarakan itu ditambah dengan instansi teknis, nanti yang akan mengkoordinasikan untuk sampai penetapan Pak. Kalau inisiasi awal bisa dari Kadin maupun asosiasi profesi, tapi untuk nanti kalau yang lama kan ada prakonvensi, ada konvensi. Nah, hal-hal seperti itulah kenapa dibutuhkan narasi berkoordinasi dengan instansi teknis seperti itu. Meskipun sebenarnya asosiasi profesi ataupun Kadin ketika yang bersangkutan bisa menginisiasi dari awal sampai dengan penetapan termasuk pelaksanaan konvensi dan sebagainya itu akan tentunya sangat bagus seperti itu. Jadi Pak Hansen mohon izin kalau untuk kita tambahkan langsung instansi teknis di ayat 1 memang ini Pak maksudnya khawatir malah tidak tersusun SKKNI-nya gitu Pak. Itu bukan seperti itu teman-teman Sakom ya begitu ya Pak Hansen. Jadi mungkin bagaimana kalau jadi kalau kita tambahkan berdiri langsung di ayat 1 itu khawatir malah tidak terselenggara dengan baik untuk manajemen penyusunan SKKN-nya Pak. Seperti itu. Kemudian di ayat 2 termasuk usulan yang dari Mbak Alita kalau menurut kami itu sudah terwakili dengan yang merah Bapak Ibu. Kalau yang lain apakah setuju ataukah ada masukan lain silakan nih. Assalamualaikum, saya Rika dari Kaum Diri. Terkait pasal 1 saya sudah setuju ya, itu karena memang sudah merujuk kepada Perpres 98 dan memang bisa langsung digunakan saja, dan dari sifatnya itu jadi saya setuju dengan Pak Agus tadi juga memang jadi setara ya antara instansi teknis dengan juga Kadin. Sedangkan dari yang usulan yang dari Kadin jadi lebih kepada satu pintu kalau saya lihat ya. Kemudian kalau yang ayat keduanya itu mungkin tadi kan ada yang dalam hal tertentu mungkin saya bisa memberikan alternatif kalau misalnya diberikan dalam kondisi tertentu seperti apa? Apakah bisa kalau karena kan mengingat kalau dalam hal tertentu memang bisa diasumsikan lebih bisa diikuti dari sisi itu baik kriteria maupun syarat rujukan ayat lainnya gitu kan. Kalau menggunakan kata dalam kondisi tertentu itu bisa lebih kepada yang sifatnya kontekstual, faktual di lapangan. Jadi sifatnya lebih fleksibel untuk dan lebih dinamis. Itu masukan saja Ibu. Terima kasih.
Baik, mungkin ini ya, coba diketik dulu dalam kondisi tertentu, dalam kondisi eh, kondisi tertentu. Depannya nggak kasih hal. Kita download. Izin Pak, ini Pak Husni, maaf bertanya. Ini frasa awal tadi kalau disebutkan oleh Mbak Alita dari Biro Hukum Kemenaker dalam hal tertentu pada frasa awal ayat itu diperkenankan atau tidak ya Pak? Kemudian ini usulan dari Bu Rika dalam hal tertentu menjadi dalam kondisi tertentu. Mungkin dari Kementerian Hukum minta sarannya, apakah frasa ini tetap kita tambahkan untuk kata kedua, apakah hal tertentu atau kondisi tertentu? Silahkan dari BNPB. Izin ya Bu, Ya, silakan Bu Jasmine. untuk di sini kan dijelaskan di ayat 2 ini dalam kondisi tertentu. Kalau boleh dijelaskan kondisi tertentunya itu seperti apa ya Bu? Jadi gini Mbak, kan di ayat 1 sudah disebutkan bahwa SKKNI itu disusun oleh Kadin, Asosiasi Pengusaha dan Profesi. Artinya kan yang aktif untuk melakukan penyusunan itu ketiga instansi tersebut. Tapi dalam prakteknya selama ini yang sudah berjalan, memang Kementerian Lembaga itu aktif untuk menyusun SKKNI. Nah, artinya dengan frasa dalam kondisi tertentu itu misalnya ada kebutuhan kompetensi di bidang tertentu, misalnya misalnya apa Bu? Kebudayaan apa Bu? Misalnya kita menambahkan skema. Ya, apa sih profesi di bidang kebudayaan salah satunya misalnya kemudian adalah teater drama tinggi. Namanya jabatannya drama tinggi itu. Misalnya aktor, ya misalnya aktor Kak. Ya, ternyata aktor ini belum diusulkan oleh Kadin Asosiasi Pengusaha dan Profesi sehingga Kementerian Kebudayaan itu bisa menginisiasi untuk penyusunan SKKNI-nya. Jadi dalam kondisi tertentu itu diartikan seperti itu. Ya, gimana Mbak Jasmine? Izin Bu, kalau sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu asasnya itu ada kejelasan rumusan. Jadi kalau saya sih menyarankan untuk frasa dalam kondisi tertentu ini dijelaskan harus ada batasannya gitu Bu, supaya nggak terlalu apa namanya terlalu luas gitu. Kondisi tertentunya itu seperti apa? Gitu. Izin Bu, terima kasih. Maksudnya diberikan kriteria ya? Atau gini Mbak Yasmin, kalau misalnya frasa dalam kondisi tertentu kita hilangkan, itu merubah makna nggak? Atau malah lebih jelas? Frasa tersebut kita hapus, itu malah lebih oke ya Mbak Yasmin ya? Oh ya Bu, bisa dihapus aja Bu. Oh ya udah. Udah Mungkin itu ya. udah menjelaskan kok ya. Oh ya, Bu Rika itu ya Bu. Jadi frasanya kita hapus saja. Ya, baik. Karena sudah ada disesuaikan kebutuhan. Baik. Nah, sepakat ya Bapak Ibu ya. Ya, dikasih keterangan sepakat. Oh, Ibu silakan Bu. Ya Bapak Ibu karena apa? Jadi kami harus suara ini. Izin Mbak Dewi, perkenalkan Bapak Ibu, saya Yumi dari Pusbanjak Badan Bank Kemnaker. Sebelumnya terima kasih kami sudah diundang untuk acara diskusi hari ini. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya Mbak, bahwa semangatnya kalau saya lihat ini adalah agar Permenaker ini memiliki daya jangkau yang inklusif untuk menjadi landasan pengembangan SKKNI pada berbagai klaster jabatan. Nah, misalnya di kita sendiri kan juga ada
kalau di KL itu kan ada jabatan fungsional tertentu yang tentunya itu lebih di KL tersebut lah atau instansi teknis tersebut yang paling memahami gitu ya kan. Nah kemudian juga ada juga tadi dari program-program dari setiap KL seperti yang tadi di kebudayaan itu ada aktor ataupun kalau dari kita ada jabatan untuk TKM yang tentunya itu juga lebih dipahami oleh instansi teknis tersebut. Nah maka kalau dari kami mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Arita itu kami sepakat juga Mbak. Jadi memang awalnya instansi teknis ini tentunya yang sebagai selaku instansi pembina sektor tersebut tentunya yang paling memahami gitu ya. Jadi kalau kami sepakat dengan alternatif yang kedua tadi bahwa instansi teknis dapat menginisiasi penyusunan SKKMI dengan mempertimbangkan kebutuhan SKKMI tapi tanpa tadi harus didetilkan seperti yang Mbak disampaikan. Namun ada penambahan ayat kembali bahwa dalam hal inisiasi ini dilakukan oleh instansi teknis sebagaimana maksud pasal ayat 2 itu, ayat 2, instansi teknis dapat melibatkan asosiasi, kadin dan seterusnya. Nah, maksud saya jadi kalau memang inisiasi ini datangnya dari instansi teknis dan di mana instansi teknis yang tentunya paling memahami jabatan-jabatan yang ada di dalam internal instansi tersebut dimungkinkan saja bisa harus melibatkan ataupun tidak dengan kadin itu kan sebenarnya menjadi opsi ya. Jadi tidak melulu harus ada keterlibatan kadin atau tidak gitu. Nah, jadi mungkin dari kami kalau memang inisiasinya itu dari teknis, tadi ada penambahan rasa dapat melibatkan kadin. Dan karena yang memang tadi yang menjadi permasalahan utama adalah di pasal di ayat yang sebelumnya itu KL terkesan hanya pasif tadi ya, bahwa tertulis berkoordinasi dengan instansi teknis sesuai dengan sektor masing-masing ini juga seolah-olah jadi mengkerdilkan peran dari instansi teknisnya tersebut gitu. Jadi itu Mbak dari kami mengusulkan misalnya instansi teknis dapat menginisiasi yang Mbak Dwi nomor 2 tadi, tapi juga menambahkan ayat 3 dalam hal inisiasi dilakukan oleh instansi dapat melibatkan peran dari Kadin ya. Mungkin izin maaf Pak kalau ya, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pertama untuk dapat menyusun itu kita ganti dapat menginisiasi penyusunan, sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat? Atau cukup dengan dapat menyusun atau dapat menginisiasi penyusunan? Apa Bapak Ibu? Ya silakan. Inisiasi dua. Terima kasih Ibu, saya dengan Ibu Ella dari Kemenpan. Ini pengalaman kami Ibu di dalam penyusunan SKKMI, jadi terkait dengan kata menyusun ya atau menginisiasi. Jadi kalau pengalaman kami kemarin di dalam 34 SKKMI yang kami susun di tahun 2022-2023, kami memang ada pelibatan kadin. Tapi di dalamnya itu sebagai undangan ketika kami melakukan FGD, kemudian juga uji petik. Nah, dalam konteks yang sekarang ini akan kita revisi ini, melibatkan kadin itu dalam posisi sebagai tim penyusun ataukah pelibatan di dalam diskusi-diskusi menggodok untuk SKKMI-nya seperti itu Ibu. Mohon untuk lebih dijelaskan lagi. Terima kasih. Berarti ini sebenarnya ajang dari kita ini ya Bu untuk bisa dekat dengan kadin Ibu sebenarnya dengan penyusunan SKKMI. Jadi dengan Permenaker yang baru ini kita sepakat bisa kalau menurut kami bisa kita sepakati bersama bahwa ketika KL pun menyusun maka harus dilibatkan entah itu dari kadin kan rasanya dan dari atau ya Bapak Ibu sekalian artinya itu adalah kumulatif alternatif. Jadi KL pun ketika menyusun entah itu dari proses perumusan maka keterlibatan kadin asosiasi ini juga harus dilibatkan ke depan gitu. Meskipun yang kemarin mungkin
isinya hanya tim penyusunnya KL semua nih, kayak gitu. Industri atau akademisi, ya. Artinya bahwa dengan adanya pengaturan baru ini, dengan semangat Perpres, maka harus dilibatkan, Bu. Seperti itu. Itu kita menjadi kesepakatan bersama ya, Bu. Artinya dengan apa mazhab baru kita ini, bahwa Kadin harus aktif menyusun, kedua KL ketika menyusun harus melibatkan asosiasi maupun Kadin. Mungkin demikian ya Bapak Ibu. Kita sepakat bersama ya. Ya, ataupun misalnya dari proses pengurusan atau mungkin apa verifikasinya gitu. Ya, ya. Nah, kalau mungkin yang lalu belum dilibatkan, maka ini kesempatan kita ke depan. Nah, ini tadi untuk dapat menyusun, sebenarnya konteks dapat menyusun itu kan juga menginisiasi ya Bapak Ibu. Silakan menginisiasi penyusunan atau dapat. Jadi Bu, kalau untuk realisasinya programnya dan juga sosialisasi dan sini, menurut kami kalau kata menginisiasi harus ada kata penyusunan juga menyusun gitu. Karena kan kalau dari kita dibahas lagi realisasi menyusun itu nggak mungkin kita ganti membiayai penyusunan dan tapi sebenarnya itu lah yang dilakukan instansi menganggarkan. Karena sekali lagi tadi asosiasi profesi, utamanya program pendidikan itu juga masih bergantung kepada kementerian untuk mengadakan FGD seperti yang itu tadi bahas bahwa proses laporan dan bentuk KKN itu. Kalau nanti kami hanya diberikan menginisiasi saja, berarti kan kewajibannya hanya sampai di inisiasi. Selanjutnya dokumen itu belum selesai kajiannya, reviewnya, pengembangannya, seperti diserahkan kepada di asosiasinya saja atau kalinya saja. Siapa yang akan menyelesaikan itu? Oh, untuk yang di Perak juga oke, Bu? Iya, oke. Kalau ada penyusunnya, betul. Ya, mungkin demikian ya Bu Yuni. Jadi dari KL sendiri menyusun itu diartikan secara makronya, tidak hanya menginisiasi, tapi juga sampai dengan selama ini berjalan itu sampai konvensi dan sebagainya pun sampai menyampaikan kepada Kemnaker. Jadi sepakat kita tulis kita hinapkan ya Bapak Ibu sekalian untuk ya. Masih ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Oh ya. Saya Pak. Mungkin penegasan saja itu Mbak. Kalau memang sudah seperti ini kan ada dua yang untuk yang di atas untuk memastikan Bu apakah apa ya untuk komite teknis ya Bu ya kan biasanya kalau sebelumnya kan di KL ya Bu ya. Nah yang poin satu ini apakah masih tetap di KL atau bisa juga membentuk itu maknanya Bu? Jika memang sama tetap satu komite teknis ya artinya nanti tetap satu SK-nya gitu. Itu saja untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya jawab Pak Syahrul. Jadi nanti kita sampai di pasal 9, tapi nggak usah di-scroll. Itu sudah ada instansi teknis memiliki kewenangan. Salah satunya adalah pembentukan komite standar kompetensi kerja. Kalau untuk Kadin itu menyusun dan penetapan peta okupasi, pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan sebenarnya sama sih ya. Jadi nah ini juga nanti mungkin kita atur di dalam ya Pak. Setelah itu kali ya untuk yang apa penyusunan komite dan sebagainya. Tapi ini kan masih di awal, masih istilahnya inisiatornya itu dari siapa seperti itu. Jadi sepertinya udah oke. Pak Hansen silakan. Ya mungkin izin pertanyaan ini. Kalau misalnya seperti ini berarti SKKN itu pertama kali disusun dulu nih oleh Kadin, asosiasi gitu ya. Kemudian nanti mereka yang akan membentuk apa namanya semacam komitenya seperti itu ya. Komite kan ada komite standar fungsinya seperti itu ya. Mereka yang akan menyusun kemudian mereka koordinasi dengan instansi teknis sesuai dengan sektor masing-masing kan seperti itu ya Bu. Nah kemudian untuk yang kedua, instansi teknis itu dapat menyusun. Artinya, instansi teknis itu boleh juga dia tidak menyusun. Artinya dia boleh tidak menyusun kalau misalnya Kadin, asosiasi, dan seterusnya sudah menyusun. Seperti itu kira-kira ya, Bu. Maksudnya pasal 1 dan ayat
Baik, terima kasih Pak Hansen dan Pak Nahrul makin mirip pertanyaannya. Mungkin teman-teman Santo bisa jawab. Kalau di pasal 8 dalam rancangan itu disebutkan Kadin itu melakukan pembentukan tim perumus dan tim verifikator SKKNI dan KKNI. Kemudian instansi teknis itu pembentukan komite standar kompetensi. Dengan kita sepakati di pasal 5 ayat 2 seperti ini pengaturannya, teman-teman Santo mungkin bisa menjelaskan akan ke depannya seperti apa. Pertanyaannya, ketika inisiasi dari Kadin atau asosiasi profesi, maka siapa yang akan membentuk tim? Kalau biasanya komite standar, turunannya ada tim perumus, tim verifikator, pun dengan kalau instansi teknis mungkin iya ya, maksudnya selama ini sudah berjalan. Cuma untuk yang inisiasi dari Kadin maupun dari asosiasi pengusaha kan seperti apa? Silakan teman-teman Santo. Ya izin Mbak Dwi dan Bapak Ibu sekalian, izin menjelaskan. Jadi karena memang rancangan Permenaker ini adalah turunan dari Perpres 68 ya. Jadi di Perpres 68 memang diamanatkan seperti ini SKK ini disusun oleh Kadin dan seterusnya. Nah di dalam rumusan pasal-pasal berikutnya itu rancangannya adalah bahwa baik Kadin sendiri maupun instansi teknis secara sendiri-sendiri itu tetap dapat menyusun SKKNI. Jadi seperti yang sebagaimana selama ini terjadi dengan acuan Permenaker 3 2016, instansi teknis menetapkan tim perumus, membentuk tim verifikasi, menyelenggarakan prakonvensi dan lain-lain. Hanya di dalam permen ini, ketika instansi teknis yang menyusun SKKNI itu harus melibatkan Kadin begitu, paling tidak diverifikasi. Jadi apakah standar yang disusun oleh oleh instansi teknis itu sesuai dengan kondisi di tempat usaha, dunia industri dan dunia kerja. Jadi wajib diverifikasi oleh Kadin. Nah, tetapi karena ini di Perpres 68 itu diberi kewenangan Kadin, di dalam permen ini juga kita berikan itu kewenangannya. Kadin dapat membentuk tim perumus, Kadin dapat membentuk tim verifikasi, Kadin dapat menyelenggarakan prakonvensi dan konvensi dan seterusnya. Karena memang di dalam Perpres 68 Kadin diamanahkan seperti itu. Jadi kira-kira konstruksinya seperti itu, Bapak Ibu, yang selama ini sudah berjalan, tetap berjalan. Komite standar, kalau ada komite standar juga dapat membentuk tim perumus dan tim verifikasi. Tapi juga ada kementerian lembaga yang tidak membentuk komite standar, karena memang sudah ada satuan kerja yang terkait dengan SDM atau standar kompetensi itu tetap dapat menyusun SKK ini sebagaimana biasa, tetapi dalam proses verifikasi itu kita atur di dalam permen ini wajib melibatkan Kadin. Nah, terus kita tambahkan juga di sini Kadin berwenang menyusun SKK ini. Kan Kadin kan yang punya industri ya, ada isinya Kadin adalah kumpulan wadah pengusaha dan seterusnya. Jadi Kadin sebenarnya yang paling tahu kebutuhan industrinya. Kalau Kadin mau menyusun SKK ini bisa. Kadin bisa membentuk tim perumus, Kadin bisa membentuk tim verifikasi, Kadin bisa menyelenggarakan prakonvensi dan seterusnya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Berarti ini ya Mas Agus ya, maksudnya di dalam pengaturan SKK ini kita yang baru ini, Kadin pun bisa aktif sampai dengan tahap maupun konvensi bisa tetap berkoordinasi dengan sektor terkait, instansi terkait. Ini hal baru ya. Kalau yang sebelumnya itu memang pelaksanaannya semua adalah di KL. Ya. Jadi memang kalau yang saya lihat arahnya Perpres 68 itu kan setelah Pak Jokowi pergi ke negara-negara vokasi ya, ke Jerman dan lain-lain. Arahnya itu sebenarnya kita tuh pengen membentuk semacam industry skill council di mana yang menyusun standar, yang menerbitkan itu adalah dari industrinya kayak di Jerman dan lain-lain. Tapi kan untuk sampai seperti itu perlu proses. Kadin juga mohon izin Pak Andiko, kan Kadin juga perlu pengembangan kompetensi juga ya Pak ya. Langsung tiba-tiba diberi tugas, Kadin langsung menyusun SKK ini mulai tahun 2026 dan seterusnya. Kan Kadin juga belum terlalu siap gitu. Jadi kita masa transisi ini Kadin dan instansi teknis sama-sama kita berikan kewenangan untuk menyusun standar kompetensi.
Nah, nanti kalau memang institusi Kadin sudah sedemikian kuat, industri sudah mulai lebih terlibat dalam kegiatan vokasi, nah mungkin pelan-pelan peran dari kementerian lembaga sebagai regulator nggak lagi menyusun SKKN ini, tapi cukup menyusun rambut semuanya dikerjakan oleh Kadin. Tapi itu kan butuh waktu. Ini Kadin dan bersama-sama baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dapat menyusun SKK ini. Tapi itu tadi, ketika yang menyusun instansi teknis harus wajib melibatkan Kadin. Ya, paling nggak diverifikasi oleh Kadin. Jadi kalau belum dapat verifikasi Kadin, harus tidak boleh kok lanjut konvensi dan seterusnya. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang ini kita coba hal baru bahwa Kadin ini juga atau asosiasi pengusaha juga. Silakan Pak Hasan. Ya, baik Bu. Baik Pak, terima kasih informasinya. Berarti kalau begitu, kembali lagi seperti tadi Bu, masukan yang pertama, berarti SKKN itu disusun oleh Kadin, asosiasi pengusaha, dan atau asosiasi profesi industri, dan instansi teknis. Nah, untuk fungsi koordinasi, bisa kita buat di pasal